Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Reza Pratama dengan NPM 19110802880. Saya di sini akan menjelaskan tentang terapi dalam bimbingan dan konseling sosial, terapi realita atau realita terapi. Baiklah, itu materi yang pertama itu ada konsep dasar terapi realitas. Terapi realitas adalah suatu sistem yang difokuskan pada tingkah laku sekarang. Terapi ini berfungsi sebagai guru dan model serta mengonfrontasikan klien dengan cara-cara yang bisa membantu klien menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Yang B, tujuan terapi realitas menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri, supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua ada mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ketiga itu ada mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses, yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Yang kelima, terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran diri sendiri. Yang C, ada proses konseling atau terapi realitas. Konselor itu berperan sebagai yang pertama motivator yang mendorong konseli untuk menerima dan memperoleh keadaan nyata baik dalam perbuatan maupun harapan yang ingin dicapainya. Yang B, merangsang klien untuk mampu mengambil keputusan sendiri sehingga klien tidak menjadi individu yang hidup selalu dalam ketergantungan yang dapat menyulitkan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah penyalur tanggung jawab. Itu sehingga keputusan terakhir berada di tangan konseli. Konseli sadar bertanggung jawab dan objektif serta realistik dalam menilai perilakunya sendiri. Guru yang berusaha mendidik konseli agar memperoleh berbagai pengalaman dalam mencapai harapannya. Terus pengikat janji atau kontraktor, artinya peranan konselor punya batasan-batasan kewenangan, baik berupa limit waktu, ruang lingkup kehidupan konseli yang dijagai maupun akibat yang ditimbulkannya. Dan yang terakhir itu teknik dalam konseling terapi realitas. Itu yang pertama menggunakan role playing dengan konseli. Yang kedua menggunakan humor yang mendorong suasana rileks dan santai. Yang ketiga tidak menjanjikan kepada konseli maaf apapun, karena terlebih dahulu diadakan perjanjian untuk melakukan perilaku tertentu yang sesuai dengan keberadaan klien. Keempat, menolong konseli untuk merumuskan perilaku tertentu yang akan dilakukannya. Yang kelima, membuat model-model peranan terapi sebagai guru yang lebih bersifat mendidik. Yang keenam, membuat batas-batas yang tegas dari struktur dan situasi terapinya. Yang ketujuh, menggunakan terapi kejutan verbal atau ejekan yang pantas untuk mengonfrontasikan konseli dengan perilaku yang tidak pantas. Dan yang terakhir itu ikut terlibat mencari hidup yang lebih efektif. Mungkin itu saja dari saya tentang terapi realitas ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.